Halo semuanya, saya Reza, seorang perawat, dan hari ini kita akan membahas topik yang sering jadi perdebatan, masturbasi. Apakah sebenarnya masturbasi itu sehat? Apakah ada manfaatnya untuk tubuh dan mental? Dan yang tak kalah penting, adakah risiko di balik kebiasaan ini? Yuk kita bahas dari sudut pandang medis. Apa itu masturbasi? Masturbasi adalah aktivitas merangsang diri sendiri secara seksual, biasanya dengan tangan, untuk mencapai kepuasan atau orgasme. Ini adalah perilaku yang sangat umum baik pada pria maupun wanita, dan bisa dimulai sejak masa remaja. Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa mayoritas orang dewasa pernah melakukan masturbasi, dan itu adalah bagian dari ekspresi seksual yang normal. Manfaat masturbasi untuk kesehatan fisik. Dari sisi medis, masturbasi memiliki beberapa manfaat fisik, antara lain meredakan stres dan ketegangan otot. Ketika seseorang mencapai orgasme, tubuh akan melepaskan hormon seperti dopamin dan endorfin. Ini adalah hormon bahagia yang membuat tubuh merasa rileks dan nyaman. Membantu tidur lebih nyenyak. Orgasme secara alami menurunkan kadar kortisol atau hormon stres, dan itu bisa membuat tubuh lebih mudah tertidur dan memperbaiki kualitas tidur. Melancarkan sirkulasi darah. Aktivitas seksual termasuk masturbasi bisa membantu sirkulasi darah ke organ-organ termasuk organ reproduksi. Menjaga kesehatan prostat pada pria. Beberapa studi menunjukkan bahwa ejakulasi secara rutin bisa menurunkan risiko kanker prostat. Hal ini karena ejakulasi membantu membersihkan zat-zat yang bisa menumpuk di saluran prostat. Manfaat untuk kesehatan mental dan emosional. Yang pertama, mengatasi stres dan kecemasan. Banyak orang menggunakan masturbasi sebagai cara untuk mengatasi tekanan emosional. Ini bisa menjadi alat relaksasi alami yang cukup efektif. Meningkatkan mood dan kepercayaan diri. Orgasme merangsang pelepasan hormon oksitosin dan serotonin yang berperan dalam meningkatkan suasana hati dan perasaan positif terhadap diri sendiri. Membantu mengenali diri secara seksual. Masturbasi juga bisa membantu seseorang memahami apa yang disukai tubuhnya, yang berguna dalam membangun hubungan seksual yang sehat dengan pasangan. Pembahasan selanjutnya, resiko masturbasi jika berlebihan. Tapi seperti halnya hal lainnya, sesuatu yang berlebihan tetap tidak baik. Yang pertama, ketergantungan. Kalau masturbasi jadi pelarian utama saat stres, sedih, atau bosan, ini bisa menjadi kebiasaan kompulsif yang mengganggu fungsi sosial dan produktivitas sehari-hari. Yang kedua, menurunnya sensitivitas seksual. Pada beberapa orang, masturbasi yang terlalu sering dengan pola tertentu bisa membuat mereka kesulitan merespon rangsangan seksual dari pasangan. Gangguan pada aktivitas harian. Jika masturbasi dilakukan berlebihan hingga mengganggu pekerjaan, tidur, atau hubungan sosial, ini bisa menjadi tanda ada masalah psikologis yang lebih dalam. Rasa bersalah atau malu. Dalam beberapa budaya atau latar belakang agama, masturbasi bisa menimbulkan rasa bersalah. Kalau perasaan ini terus muncul, bisa berdampak negatif pada kesehatan mental. Kapan harus waspada dan minta bantuan? Kalau kamu merasa, yang pertama, tidak bisa berhenti meski sudah mencoba. Kedua, merasa sangat bersalah atau malu setelah melakukannya. Kemudian yang ketiga, kehilangan minat berinteraksi dengan orang lain karena lebih memilih masturbasi. Maka itu waktunya untuk bicara dengan tenaga kesehatan, seperti psikolog atau konselor. Masturbasi seharusnya tidak membuat hidup jadi lebih berat, justru sebaliknya, membantu meredakan stres dan mengenali diri. Jadi kesimpulannya, masturbasi bukan hal yang memalukan dan secara medis bisa memberi banyak manfaat asal dilakukan dengan frekuensi yang sehat dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Kalau kamu punya pertanyaan seputar kesehatan seksual lainnya, jangan ragu buat tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten edukasi kesehatan berikutnya. Saya Reza, perawat yang selalu siap bantu kamu hidup lebih sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya.